Halo Sobat Sosial, ada kabar informasi yang sangat gembira saat ini di awal bulan September bahwa pencairan dana PKH untuk termin yang ketujuh itu sudah cair hari ini. Dan informasi yang kedua, Menteri Sosial menyerahkan bantuan stimulan kepada KPM PKH kategori ini sebesar Rp2.500.000. Dan Mensos Risma juga menyarankan untuk pencairan bansos sebaiknya sekaligus dengan vaksin. Nah, bagaimana informasinya? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Wave Mile. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp 0811 1500 299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini ada kabar gembira bahwa pencairan dana PKH untuk termin yang ketujuh itu sudah cair hari ini. Tentunya KPM PKH yang kemarin zong wajib mengetahui informasi ini, dan juga bagi calon KPM PKH juga tentunya wajib mengetahui info ini. Dan Mensos Risma juga memberikan bantuan stimulan sebesar Rp2.500.000 kepada KPM PKH kategori ini, dan menyarankan agar pencairan bansos itu dilakukan sekaligus dengan vaksinasi. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun di grup WhatsApp. Silakan untuk saling berbagi informasi. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Dan untuk Sobat Sosial yang sudah subscribe, like, share, dan komen, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akan melanjutkan informasi ini. Nah Sobat Sosial, saat ini dana PKH tahap ketiga untuk termin yang ketujuh itu sudah cair. Nah karena itu, bagi Sobat Sosial yang kemarin zong, silakan berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing untuk memastikan dan menanyakan apakah namanya itu masuk dalam data bayar di termin yang ketujuh atau tidak, sehingga Sobat Sosial itu tidak bolak-balik ke ATM untuk mengecek, karena biasanya akan mengalami zong karena tidak berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya, sehingga tidak mengetahui apakah namanya itu masuk di dalam data bayar di termin yang ketujuh. Selanjutnya, informasi
terkait pencairan PKH termin 7 ini, sebagian besar juga ada beberapa calon KPM PKH yang baru itu sepertinya sudah ditetapkan sebagai penerima PKH. Karena itu bagi calon KPM PKH yang kemarin dilakukan validasi, segera berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing untuk menanyakan apakah namanya lolos sebagai penerima program Keluarga Harapan atau tidak. Dan di daerah dampingan kami itu sudah ada beberapa nama-nama yang lolos, dan juga ada beberapa nama-nama baru yang diprediksi kemungkinan ini merupakan irisan dari penerima bantuan pangan non tunai. Artinya penerima sembako itu sebagian besar sudah ditetapkan juga sebagai anggota PKH. Nah, karena itu sekali lagi sobat sosial yang kemarin zong dan juga dilakukan validasi, sebaiknya segera berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya untuk menanyakan dan memastikan apakah namanya masuk di dalam data bayar untuk PKH tahap 3 di termin yang ke-7. Selanjutnya, informasi terkait dengan Mensos Risma menyarankan untuk melakukan pencairan sekaligus dengan vaksinasi. Nah, bagaimana informasinya? Di sini saya akan membacakan informasi berita Ibu Menteri Sosial terkait kunjungan kerja di Provinsi Aceh. Nah, sobat sosial, di sini Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Aceh dalam rangka pemadanan data penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT bersama pendamping PKH, bank penyalur, pos, dan juga kepala dinas sosial. Mensos melakukan evaluasi pemadanan data penerima bansos PKH dan BPNT di Provinsi Aceh yang sebagian itu terkendala penerima bantuan yang belum divaksin. Artinya masih banyak KPM PKH yang belum menerima bantuan karena alasannya belum dilakukan vaksinasi. Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya di sini sudah lebih baik hanya karena terkendala geografis. Jadi kalau melihat relatif para kepala dinas sudah menguasai masalahnya terhadap data-data tadi, kemudian bahkan sudah berani untuk memisahkan mana yang layak dan mana yang tidak layak, kata Ibu Menteri Sosial. Selanjutnya, dia menjelaskan kalau vaksin itu wajib untuk kita semua, karena kalau kita tidak divaksin kemudian seseorang kena bisa menular, semua itu jadi wajib. Cuman dia meminta keringanan untuk bagaimana tidak menjadi prasyarat karena harus vaksin begitu. Nah, menanggapi masalah tersebut, Ibu Risma menyarankan agar penerima bantuan bisa sekaligus vaksinasi sehingga penerima bantuan bisa tetap mendapatkan hak tanpa memberatkan mereka. Kalau bisa paralel begitu, menerima bantuan sekaligus vaksin, kita bisa senang. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa terima bantuan karena harus menunjukkan sertifikat vaksin, padahal dia butuh dan belum ada jadwalnya untuk vaksin, itu kan kasihan. Kasihan kalau penerima bantuan harus menunjukkan sertifikat vaksin untuk dapat terima bantuan. Ya kalau vaksinnya ada, pas datangnya divaksin ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, yang menerimanya juga akan molor, kata Risma. Ibu Mensos juga menyerahkan secara simbolis dalam kunjungan kerja itu kepada KPM yang graduasi kepada 3 orang KPM PKH senilai Rp2.500.000. Jadi ada bantuan stimulasi yang diberikan oleh Ibu Menteri Sosial kepada KPM yang graduasi. Artinya di sini graduasi mandiri ya kepada 3 orang KPM program Keluarga Harapan. Nah, jadi itulah tadi informasi terkait Ibu Menteri Sosial menyarankan kepada KPM PKH itu untuk melakukan pencairan sambil vaksin sehingga tidak memberatkan proses pencairan dana bantuan sosialnya. Nah, sobat sosial, itulah informasi terkait pencairan PKH tahap 3
termin yang ketujuh dengan informasi Mensos Risma itu menyarankan pencairan bansos sambil vaksinasi, dan Mensos Risma juga melakukan pemberian dana stimulan kepada KPM PKH graduasi mandiri. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat.